Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Alia Suhartati. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas tentang organ-organ pada sistem pencernaan manusia, di mana organ-organ itu yang pertama dimulai dari mulut, kemudian masuk pada kerongkongan, selanjutnya masuk pada lambung, nah kemudian masuk pada usus halus, ya sesudah dari usus halus masuk pada usus besar, kemudian pada rektum. Nah, berakhir nanti di anus. Nah, baik. Dari urut-urutan sistem pencernaan, organ sistem pencernaan manusia ini, kita akan membahas proses yang terjadi di mulut. Nah, sebelum pada proses pencernaan di mulut, di mana proses pencernaan itu ada dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Apa perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi di sini? Untuk yang pertama, pencernaan mekanik. Apa yang dimaksud dengan pencernaan mekanik? Pencernaan mekanik apabila terjadi di dalam mulut, itu akan dibantu oleh gigi dan lidah. Nah, dari butiran-butiran yang besar, contohnya di sini roti ya, kemudian dicerna secara mekanis sehingga menghasilkan butiran yang kecil-kecil. Apa perbedaannya dengan pencernaan kimiawi? Yaitu pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Apa saja enzim yang membantu dalam proses ini? Yaitu apabila di mulut dengan enzim petialin. Nah, enzim ini kemudian merubah zat-zat yang akan kita cerna itu menjadi molekul glukosa. Itulah pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, selanjutnya kita mulai bahas dari organ yang pertama, yaitu apa? Organ mulut. Yang pertama, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, proses pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi di sini, di dalam mulut terdapat enzim petialin yang mana enzim ini dapat berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa sehingga makanan yang kita cerna lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam kerongkongan. Ya, baik. Dari organ mulut kita akhirnya masuk pada organ kedua yaitu kerongkongan, di mana panjang kerongkongan ini kurang lebih 20 cm. Ini ada pada pangkal kerongkongan terdapat katup yang namanya katup epiglotis. Bagaimana kerja dari katup epiglotis ini? Katup ini akan menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Nah, selain ada katup epiglotis ini, kemudian ada dinding kerongkongan, di mana apabila makanan masuk pada dinding kerongkongan ini, maka dinding-dinding kerongkongan akan melakukan gerak peristaltik. Apa gerak peristaltik? Yaitu gerakan yang meremas-remas dan menekan makanan agar makanan yang kita makan bisa masuk ke lambung. Nah, ini ya. Selanjutnya kita masuk pada lambung. Nah, di dalam lambung itu terdiri dari 3 bagian. Apa saja anak-anak di dalam lambung itu? Yang pertama ada kardia, ada fundus,
ada pilorus, kemudian di dalam lambung itu ada 2 pencernaan, sama seperti di dalam mulut. Pencernaan apa itu? Yang pertama, pencernaan mekanik oleh dinding-dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi oleh asam lambung atau bisa disebut dengan HCl. Nah, jadi di makanan di dalam lambung itu akan diremes-remes oleh dinding-dinding lambung sehingga bisa mudah dicerna oleh tubuh kita. Selain itu, secara kimiawi oleh asam lambung atau HCl ini fungsinya juga bisa membunuh mikroorganisme. Selain membunuh mikroorganisme, bisa mengaktifkan enzim pepsinogen sehingga menjadi pepsin. Apa itu enzim pepsin? Nah, enzim pepsin di sini bisa mengubah protein menjadi pepton. Nah, selain ada enzim peptin, ada juga di sini enzim renin. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menggumpalkan protein pada susu. Nah, itulah proses pencernaan mekanik dan kimiawi yang terjadi di lambung. Nah, kalau sudah makanan ada di dalam lambung, kemudian selanjutnya makanan itu akan masuk pada usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Sebelum Bu Guru masuk pada pencernaan kimiawi di sini, ada 3 bagian di dalam usus halus. Nah, ada usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus tengah disebut dengan jejunum, dan unsur penyerapan yang disebut dengan ileum. Nah, dari 3 bagian-bagian ini, maka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, jadi awal makanan dari lambung masuk ke usus 12 jari ini yang disebut dengan duodenum. Nah, kemudian masuk ke usus tengah yang berakhir pada usus ileum. Disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan oleh tubuh kita. Ya. Nah, selain dari ketiga bagian ini, di usus halus itu ada organ pencernaan yang lain yaitu namanya pankreas. Di mana di dalam pankreas itu memiliki 3 enzim. Apa saja itu? Yang pertama adalah tripsin, yang kedua adalah amilase, yang ketiga adalah lipase. Tripsin apa fungsinya? Yaitu mengubah protein menjadi pepton. Kemudian amilase di sini mengubah amilo menjadi glukosa, sedangkan yang ketiga lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, inilah ketiga enzim yang membantu untuk mencerna makanan yang berasal dari pankreas. Nah, selanjutnya makanan yang sudah diserap oleh ileum dalam usus penyerapan sehingga menghasilkan sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan yang sudah diserap di usus halus, maka selanjutnya masuk ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan atau disebut dengan feses. Selain mengatur kadar air, di dalam usus besar ini terjadi pembusukan sisa makanan. Jadi makanan itu dibusukkan. Nah, apabila kadar makanan itu kekurangan air, maka usus besar akan menambahkan air supaya lebih mudah untuk dikeluarkan.
Namun, apabila terjadi kelebihan air, maka akan diserap oleh usus besar. Nah, pada pembusukan sisa makanan di sini terdapat sebuah bakteri yang membantu dalam proses pembusukan yang disebut dengan bakteri E. coli. Apa fungsi dari bakteri E. coli di sini? Yaitu membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Nah, selain untuk membusukkan makanan yang juga mengatur kadar air, selanjutnya apabila feses sudah dalam kondisi normal, maka selanjutnya feses itu akan disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan oleh organ yang namanya anus. Nah, apa yang disebut dengan anus di sini? Anus adalah saluran pembuangan zat sisa dari pencernaan yang terdiri dari sphincter anus dengan otot polos di dalam dan otot lurik di luar. Nah, inilah anak-anak ya, organ-organ pencernaan dari pertama dari mulut sehingga yang terakhir yaitu anus. Mungkin dari organ-organ ini ada yang belum bisa dipahami. Nah, nanti pada ada momen selanjutnya ya tentang tanya jawab. Nah, baik, materi masih belum selesai. Sesudah kita mempelajari tentang organ-organ sistem pada pencernaan, selanjutnya Bu Guru akan tambahkan di sini materinya. Ada beberapa organ. Selain organ pencernaan inti, di sini ada organ pencernaan tambahan. Yang pertama adalah hati. Apa fungsi dari hati pada proses pencernaan? Berperan dalam proses detoksifikasi, kemudian menyimpan vitamin A, D, E, dan K, dan B12, serta menjaga keseimbangan kadar gula, glukosa darah, dan menghasilkan getah empedu. Nah, itulah fungsi hati. Organ yang kedua yaitu adalah pankreas. Apa fungsi dari pankreas di sini? Yang pertama, merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang akhirnya nanti disimpan di dalam hati. Itu ya fungsi pankreas. Paham ya anak-anak? Yang ketiga yaitu kantong empedu. Apa fungsi dari kantong empedu di sini? Yaitu untuk mengemulsi lemak agar mudah diserap ya oleh tubuh kita. Nah, itulah 3 organ tambahan dalam proses sistem pencernaan. Selanjutnya, sesudah kita mempelajari tentang organ-organnya, kemudian organ-organ tambahannya, serta fungsi-fungsinya. Nah, baru sekarang kita masuk pada apa saja gangguan yang bisa menyerang pada sistem pencernaan kita, yaitu manusia. Salah satunya yang pertama, mari kita bahas serostomia. Nah, apa yang disebut dengan serostomia? Yaitu gangguan yang menyebabkan produksi saliva atau air ludah menjadi sedikit. Nah, kalau sudah menderita serostomia ini, pasti lebih sulit kita untuk mencerna makanan secara kimiawi di dalam mulut kita, ya. Yang kedua itu adalah diare. Ya, apa yang disebut dengan diare? Yaitu gangguan penyerapan air sehingga sisa makanan yang banyak mengandung air. Nah, sehingga tubuh kita itu akan melakukan suatu penolakan di usus besar terhadap banyaknya air ini. Namun, apabila gangguan ini karena bakteri atau virus,
membuat tubuh kita lemas. Ya, karena kita akan mengeluarkan banyak cairan. Selanjutnya yang ketiga yaitu apendisitis atau bisa disebut dengan usus buntu. Apa yang disebut dengan usus buntu di sini? Yaitu peradangan yang terjadi di bagian usus buntu karena adanya penyumbatan. Mungkin karena di sini bisa disebabkan oleh konsumsi makanan yang kurang tepat, sehingga makanan itu tidak mudah dicerna di dalam lambung, tidak mudah diserap di bagian usus halus, sehingga menyebabkan penyumbatan pada usus buntu. Selanjutnya yang keempat di sini ada parotitis. Apa parotitis? Pembengkakan kelenjar air ludah yang berada di bawah telinga karena virus. Nah, yang kelima ada gastritis atau MAH. Ini karena radang yang terjadi di bagian dinding lambung. Apa sebabnya di sini? Salah satunya karena pola makan yang tidak tepat. Ya, yang keenam ada sembelit di sini ya, disebabkan karena berlebihan sehingga sisa makanan menjadi keras dan kurang air sehingga sulit untuk dikeluarkan. Nah, ini contoh-contoh dari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, dari gangguan-gangguan itu apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem pencernaan kita? Yang pertama, ya, penuhi kebutuhan sehat harian. Jadi, dalam mengkonsumsi makanan, kita seharusnya konsumsi makanan yang sehat. Lebih tepatnya, kita bisa mengkonsumsi makanan 4 sehat, 5 sempurna, sehingga kebutuhan tubuh kita dapat tercukupi. Ya. Selain itu, kita bisa mengatur jadwal makan. Jadi jadwal makan itu pagi, misalnya siang dan malam atau sore. Nah, jadwal makan ini kalau sudah pas waktu makan, kita jangan menunda-nunda atau telat makan. Sehingga menyebabkan kalau sudah pola makannya tidak teratur, tubuh kita juga akan ikut terhadap pola makan yang tidak teratur tersebut. Sehingga akan menyebabkan terhambatnya pada proses-proses pencernaan makanan dalam tubuh kita. Ya, sehingga terapkanlah cara makan yang benar. Banyaklah konsumsi serat, banyak minum air putih sehingga lebih mudah untuk mencerna makanan. Penuhi nutrisi untuk usus dan hindari makan tengah malam. Karena makan tengah malam itu tidak baik, tidak bisa untuk digunakan untuk aktivitas. Karena kondisi tengah malam tubuh kita dalam kondisi beristirahat. Begitu ya anak-anak, cara menjaga organ pada sistem pencernaan kita supaya tetap sehat. Nah, selanjutnya misalnya dari apa yang sudah Bu Guru sampaikan ini masih ada yang kurang paham, nanti kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Guru, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.